Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat dan umat beliau hingga akhir zaman. Kemudian tak lupa pula kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita lanjutkan membahas kitab Syarah Ajurumiyah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masuk ke bab an-na'tu tawabi, yaitu na'tu na'at. Qala al-mu'allif rahimahullah, Ibnu Ajurum mengatakan an-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Na'at merupakan tabi lafadz yang mengikuti lil man'uti man'utnya. Dalam hal apa mengikutinya? Fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi. Tiga ini namanya dalam hal i'rab. Dalam hal i'rabnya yaitu rafa', nasab dan khafadnya atau jarnya. Yang kedua dalam hal ta'rifi wa tankirihi, dalam hal ma'rifah nakirahnya. Walaupun nanti akan disarah oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ditambahkan lagi nanti mudzakkar muannasnya dan ditambahkan lagi nanti adadnya, bilangannya. Baik, taqulu contohnya qama Zaidun al-aqilu, ya Zaid yang berakal, Zaid yang pintar itu qama berdiri, telah berdiri. Maka al-aqilu sebagai na'at, ya lihat man'utnya adalah Zaid, na'at yang mensifati, man'ut yang disifati. Nama lainnya wasf mausuf gitu kan. Mausufnya itu yang disifati, wasfnya yang mensifati. Maka Z-nya itu sebagai man'ut ya dia mudzakkar di situ dan dia marfu dengan dhamma, kemudian dia ma'rifat, maka al-aqilu juga sama mengikuti. Z juga mufrad ya kan. Al-aqilunya marfu juga, ma'rifat juga pakai alif lam, mufrad juga sama seperti Z, kemudian juga dia mudzakkar sama seperti Z. Harus sama dalam 4 hal. Wa ra'aitu Zaidan al-aqila, aku melihat Z yang pintar itu, maka al-aqila mengikuti Z dalam 4 hal. Tadi apa? I'rabnya, dalam masalah ma'rifah nakirahnya, dalam masalah mudzakkar muannasnya, dalam masalah adadnya atau bilangannya. Wa marartu bi Zaidin al-aqili, aku melewati Zaid yang pintar itu, maka sama. Sini al-aqilinya majrur sebagaimana Zaidnya majrur. Al-aqil mensifati Zaid. Wal ma'rifatu khamsatu asya, dan ya di sini disinggung masalah isim ma'rifah ya. Disinggung masalah isim ma'rifah karena sedang membahas salah satu syarat ya, salah satu kesesuaian antara na'at dengan man'ut adalah ma'rifah nakirahnya, maka disinggung tentang ma'rifah. Al-ma'rifatu khamsatu asya'a, ya, isim yang ma'rifah disebut ma'rifah itu ketika apa? Ketika memenuhi 5 keadaan berikut ini. Al-ismul mudmaru nahu, pertama adalah ketika isim itu berupa isim dhamir atau kata ganti. Contohnya ana dan anta. Wal ismul alamu nahu Zaidin wa Makkata. Yang kedua, nama orang atau nama ya, isim berupa nama, tidak mesti nama orang. Sini contohnya nama orang adalah Zaid, nama kota itu Makkah. Ini juga termasuk ma'rifah. Wal ismul mubhamu, yang ketiga, golongan isim itu ma'rifah, disebut ma'rifah setelah tadi dhamir dan nama. Maka yang kedua, dia berupa isim mubham. Isim mubham di sini contohnya hanya isim isyarah, namun nanti di syarahnya ditambahkan yaitu isim mausul. Jadi isim mubham itu isim isyarah dan isim mausul. Kenapa disebut mubham? Yaitu ketika keduanya sendirian, isim isyarah itu sendirian dalam kalimat, atau isim mausul itu sendirian, misalkan hanya hadza saja atau hadhihi saja, zalika saja,
atau allazi saja atau alladzina saja dalam kalimat, maka maknanya masih samar. Mubham itu artinya samar. Sehingga butuh kalimat setelahnya, butuh kata setelahnya. Baik. Kemudian contohnya sini ada hadza, hadhihi, haula'i, yang intinya maknanya apa? Ini gitu ya. Wal ismul ladzi fihi al alifu wal lamu nahu ar-rajuli wal gulami. Nah, yang keempat adalah isim yang dilekati alif lam. Istilah alif lam ini istilah mazhab ya. Kalau Ibnu Ajurum berarti mazhabnya Kufah. Berarti kalau mazhabnya Basrah mengistilahkannya al. Begitu pula na'at man'ud dengan wasf, man'ud dengan mausuf itu juga perbedaan mazhab. Kalau Ibnu Ajurum menggunakan istilah na'at man'ud berarti mazhab Kufah menggunakannya. Beliau Ibnu Ajurum mazhabnya Kufah. Berarti mazhab yang lain menggunakan istilah wasf atau mausuf. Ini hanya perbedaan istilah, tidak masalah. Kemudian nahu contohnya ada isim yang dia ma'rifah dengan alif lam, ar-rajuli dan gulam. Rajul ma'rifah dengan alif lam, al-gulam juga ma'rifah. Maknanya jadi khususnya kalau ma'rifah itu. Laki-laki itu, ya, gulam budak itu atau anak kecil itu. Wa ma udifa ila wahidin min hadhil arba'ati, dan yang termasuk ini yang kelima, ada berapa? 5 kan? Ada khamsatu asya, ada 5 isim ma'rifah. Yaitu tadi sudah disebutkan 4, yang terakhir adalah wa ma udhifa ila wahidin min hadhil arba'ati, setiap lafaz yang disandarkan, didhofahkan kepada salah satu dari lafaz-lafaz yang sudah ma'rifah di atas. Ada lafaz disandarkan kepada dhamir, maka lafaznya jadi ma'rifah. Ada isim disandarkan kepada nama orang, maka isimnya menjadi ma'rifah. Ada isim didhofahkan kepada isim mubham, maka isimnya menjadi ma'rifah, dan seterusnya. Itu maksud dari wa ma udhifa ila wahidin min hadhil arba'ati. Wan nakiratu, sedangkan istilah nakirah ini definisi yang sulit ya dipahami oleh pemula sebenarnya. Lihat, an-nakiratu kullu ismin atau kullu ismin syai'in fi jinsihi la yakhtassu bihi wahidun duna akhara. Itu definisinya. Isim nakirah adalah setiap isim syai'in yang mencakup umum fi jinsihi, pada anggota jenisnya. Maksudnya gimana? Jadi isim nakirah itu ya punya anggota. Ciri khas isim nakirah itu pasti dia punya anggota. Dan dia dalam komunitasnya itu, dalam jenisnya, kelompoknya itu, dia tidak dikhususkan ya dengan suatu ciri tertentu, dengan suatu nama tertentu. Contohnya apa? Misalkan kita bilang ya rajulun, misalkan laki-laki, seorang laki-laki, maka kita katakan anggota laki-laki itu banyak. Ada anggotanya namanya Muhammad, ada anggotanya namanya Zaid, ada anggotanya namanya Ali, dan seterusnya. Tapi namanya nakirah tidak bisa dikhususkan. Ya, umum fi jinsi, la yakhtassu bihi wahidun duna akhara, tidak dikhususkan, tidak ada pengkhususan wahidun duna akhara, salah satu ya anggota dari selainnya, tidak ada pengkhususan. Nah, wa taqribuhu, barulah Ibnu Azur memberikan kesimpulannya. Mudahnya, udah deh gini aja mudahnya definisinya. Kalau merasa kesulitan dengan definisi yang pertama tadi, isim nakirah itu apa? Kullu ma salaha dukhulul alifi wal lami alaihi. Setiap isim yang bisa kemasukan alif lam, berarti ketika dibuang alif lamnya maka itulah isim nakirah. Contohnya ar-rajul dengan al-faras. Ketika kita lihat ada alif lamnya kan, bukan berarti ar-rajul ini nakirah, al-faras ini ma'rifah, bukan. Artinya ketika dibuang alif lamnya maka dia bisa jadi nakirah. Al-faras juga bisa jadi nakirah. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lebih jelasnya kita baca penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Berikutnya teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita bahas Asy-Syarih rahimahullah ta'ala. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan qala mu'allif rahimahullah babun na'ti. Ketika Ibnu Ajurun mengatakan babun na'ti, bab tentang na'at, maka kita harus jelaskan na'at itu apa. An-na'tu yakni al-wasfa. Kenapa dibaca al-wasfa mansub? Karena yakni itu membutuhkan maf'ul bi, sehingga al-wasfa maf'ul bi dari yakni. Na'at yaitu ya al-wasfa, maknanya sifat.
Taqulu na'atahu, sebagaimana contoh dalam bahasa Arab, secara bahasa kalau kita katakan na'atahu, dia bla 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 kepadanya, maka ay wasafahu, dia mensifatkan padanya, dia mensifatkannya. Walihada, dengan demikian yutliqu ba'dun nahwiyina alaihi, maka ulama nahwu memutlakkan secara umum makna dari na'at adalah sifat al-wasfa ya. Fal wasfu wasifatu wa na'tu bi ma'nan wahidin, maka sama saja mau itu sifat, wasf, na'at, maka maknanya satu, maknanya sama. Wa huwa ai an-na'tu, maka na'at di sini adalah wasfun yusafu bihi ma sabaqa, yaitu sifat yang mensifati lafaz sebelumnya. Sifat suatu lafaz yang dia mensifati lafaz sebelumnya. Fala yataqaddamu na'tu ala man utihi, maka namanya na'at itu tidak boleh mendahului man'utnya, karena namanya sifat kan di akhir ya. Di akhir, man'ut yang disifati sebelumnya awal. Wa qad yusafu bi qadhin, terkadang qad bertemu fil mudhari yusafu, maka maknanya taklil. Wa qad yusafu bi qadhin, terkadang man'ut itu disifati dengan sifat qadah, itu maknanya zam, tercela. Wa qad yusafu bi madhin, kebalikannya terkadang man'ut itu yang disifati dengan sifat apa? Dengan sifat terpuji. Fa idza qulta ja'a Zaidun al-alimu, jika engkau katakan Zaid yang berilmu itu, Zaid yang alim itu telah datang, maka faqad wasaftahu bimadhin, maka engkau telah mensifatinya dengan sifat terpuji. Wa idza qulta ja'a Zaidun al-jahilu, sebaliknya kalau engkau katakan ya Zaid yang bodoh itu telah datang, faqad wasaftahu biqadhin, berarti kau mensifatinya dengan sifat yang jelek, yang buruk, yang tercela. Ja'a Zaidun al-halimu, begitu pula za'a Zaidun halim, maka al-halim ini sifat terpuji, artinya kalau terjemah Al-Qur'an tepatnya penyantun, seorang yang santun, sopan. Ya. Ja'a Zaidun al-ahmaq, al-ahmaq ini sifat na'at bagi Zaid, maka ini sifat tercela. Ahmaq itu di antara maknanya adalah bodoh ya. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahmakumullah. Hadza min haisul makna, inilah ya min haisul makna, sebagaimana maknanya anna na'ta wasfun lil man'uti la wala budda an yata'akhkhara anhu. Maka na'at itu sifat bagi man'utnya, maka wala budda, haruslah ya an yata'akhkhara anhu, mengakhirkan atau berada di akhir si na'at tersebut. Na'at tersebut harus diakhirkan. Nah, perhatikan teman-teman sekalian rahimani wa rahmakumullah, ada lafaz haisu di situ. Hadza min haisu, maka haisu, ulama menjelaskan haisu itu ya, setelah haisu itu umumnya adalah jumlah. Biasanya jumlah ismiyah. Nah, dan orang Arab biasanya meletakkan jumlah setelah haisu itu dalam kondisi khabarnya dihapus, atau salah satunya dihapus ya, entah itu khabar atau mubtada'nya, anda lupa, pokoknya hanya salah satu disisakan, sehingga setelah haisu ya kenampakannya tetap marfu, kenampakannya tidak terpengaruh dengan ya i'rab, bukan menjadi min haisu. Misalkan kalau kita ganti jangan pakai makna, misalkan pakai apa, misalkan min haisu mufradin, misalkan gitu ya, bukan terpengaruh min haisi mufradin gitu, enggak, atau min haisu mufradin gitu, enggak ya, karena setelahnya adalah jumlah ya. Kalau mau di i'rab pun nampaknya menjadi idhofahnya fi mahalli jarrin, namun secara lafaz tetap marfu karena itu bagian satu kesatuan jumlah ismiyah. Baik. Hadza min haisul ma'na anna an-na'ta wasfun lil man'uti wa la budda an nata'akhkhara anhu. Intinya na'at itu terletak setelah man'utnya. Amma min haisul i'rabu, nah sini haisul i'rabu tidak boleh dibaca haisul i'rabi ya. Amma min haisul i'rabi, adapun sebagaimana i'rabnya kita ketahui, fa yaqulu mu'allifu, penulis Ibnu Ajurrum mengatakan i'rabnya apa? An-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi. Na'at itu harus mengikuti man'utnya dalam masalah rafa, nasab, khafdnya, dalam masalah i'rab intinya. Walam yakul jazmihi, tidak ada jazmnya. Kenapa tidak ada jazmnya? Li'annal af'ala la tun'atu, namanya fi'il tidak bisa disifati.
Tapi kalau mensifati boleh nggak fi'il? Boleh, kan ada kaedahnya. Jika ada jumlah terletak setelah isim nakirah, maka jumlahnya menjadi na'at atau sifat bagi isim nakirah tersebut, gitu kan? Nah, jumlah fi'liyah kan diawali fi'il, berarti bisa. Tapi kalau fi'il yang disifati tidak bisa, kata ulama. Sebagaimana Ibnu Utsaimin jelaskan di sini, walam yakul jazmi, tidak ada jazmnya untuk Untuk na'at ini. Li'anal af'ala la tun'atu, karena fi'il tidak ada, tidak disifati, tidak dinaatkan. Wa idza kanat la tun'atu, apabila fi'il itu tidak disifati, apabila fi'il tidak disifati, tidak bisa disifati, berarti tidak bisa sebagai man'ut, gitu mudahnya. Fi'il tidak bisa sebagai man'ut. Kalau na'at boleh enggak? Bisa. Wal jazmu yakunu fil af'ali idzan. Maka wal jazmu yakunu fil af'al. Maka jazm itu hanya pada fi'il saja. Idzan la yumkinu an yakuna na'tu tabi'an lil man'utin fi jazmin. Maka jika demikian tidak memungkinkan, tidak bisa an yakuna na'tu, na'at itu mengikuti man'utnya dalam masalah jazm. Kenapa enggak bisa? Karena tadi man'utnya bukan berupa fi'il, enggak bisa berupa fi'il. Apa yang mau diikuti kalau apa yang mau di-i'rab jazmkan kalau man'utnya bukan fi'il? Paham? Baik. Karena jazm hanya pada fi'il. Li'anna jazma min khasaisil af'ali, karena jazm itu i'rab khusus pada fi'il saja. Wal af'alu la tun'atu, sedangkan saya ulangi, fi'il itu tidak disifati, tidak bisa jadi man'ut. Fal af'alu yun'atu biha wa la tun'atu. Kita simpulkan bahwasanya fi'il itu bisa menjadi na'at wa la tun'atu, tapi tidak bisa menjadi man'ut. Paham? Kondisi yang bisa tadi gimana? Kondisi ketika ada jumlah fi'liyah terletak setelah isim nakirah. Maka itu fi'ilnya boleh sebagai na'at bagi isim nakirahnya. Ya, misalkan? Ya, kalau nanti ketemu biasanya banyak ya, seperti itu. Ada isim nakirah setelahnya jumlah fi'liyah, maka jumlah fi'liyahnya sebagai na'at bagi isim nakirahnya. Baik, nanti kalau ketemu kita bahas ya, ada kalimat seperti itu. Dan kemudian taqulu, contohnya marartu bi rajulin. Nah, ini contohnya. Marartu bi rajulin yukrimu dhaifa. Nah, aku melewati seorang laki-laki yang, lihat, yukrimu dhaifa ini jumlah fi'liyah terletak setelah isim nakirah rajulin. Maka yukrimu di situ termasuk ad-dhaifanya sebagai na'at bagi rajulin. Karena rajulin isim nakirah, setelahnya ada jumlah ya. Maka kaidahnya seperti itu. Tapi tidak bisa berlaku sebaliknya. Walakin la taqul, tidak bisa berlaku sebaliknya. Kau katakan yukrimu dhaifa rajulun fataj'alu rajulun sifatan, tidak bisa. Li yukrimu, enggak bisa. Yang kau terjemahkan memuliakan tamu itu yang laki-laki, enggak bisa. Orang yang memuliakan tamu itu yang laki-laki, nggak bisa. Susah ya, menerjemahkannya saya susah. Tapi fataj'alu rajulun sifatan, engkau jadikan rajul itu sebagai sifat kepada yukrimu, nggak bisa. Al-muhimmu annal mu'allif lam yadhkur al-jazma. Ya, maka poin pentingnya bahwasanya mu'allif penulis itulah kenapa tidak menyebutkan jazm pada pembahasan na'at man'ut. Li'anal af'ala la tun'atu, karena namanya fi'il tidak bisa jadi man'ut. Sedangkan tempat kembali penyesuaian na'at itu kepada man'utnya. Baik. Ya, berikutnya fa idza sara al-man'utu marfu'an sara na'tu marfu'an. Ya, man'utnya marfu', na'atnya marfu', ngikut kan. Namanya tabi. Ya. Tabi itu ngikut i'rabnya. Ja'a, contohnya ja'a Zaidun al-Fadil, maka al-Fadilu di situ marfu, na'at, Zaidnya juga marfu sebagai man'ut. Wala yajuzu an taqula ja'a Zaidun al-Fadila, maka tidak boleh kau katakan Zaidunnya marfu, al-Fadilanya mansub, enggak boleh. Au ja'a Zaidun al-Fadila, Fadil ini terjemahnya apa? Zaid yang, Fadil itu terjemah bebasnya memang utama gitu kan, tapi tidak cocok kalau disifati ke orang yang hidup. Z yang utama, seperti tadi Z yang berakal ya. Terjemahnya bukan berakal, pintar.
cerdas gitu. Ya, Zaid yang fadil, yang dermawan. Boleh ya, fadil itu orang yang baik, orang yang dermawan. Ya, seperti karim ya. Karim di antara terjemahnya dermawan. Kemudian contohnya yang salah tadi mana? Ja'a Zaidun al-fadila salah. Ja'a Zaidun al-fadili juga salah. Yajibu an taqula ja'a Zaidun al-fadilu, harus al-fadilnya marfu sebagaimana Zaidnya naat mengikuti man'utnya, naatnya fadil, al-fadil Zaidnya man'utnya. Idza kana man'utu mansuban sara na'tu mansuban. Kalau man'utnya mansub, naatnya juga ikut mansub. Contohnya ra'aitu Zaidan al-fadila, aku melihat Zaid yang dermawan itu. La ghairu, tidak, atau bukan selain itu. Apa contohnya bukan selain itu? Contohnya wala yajuzu an taqula ra'aitu Zaidan al-fadilu. Contohnya bukannya seperti ini, al-fadilu salah. Wala ra'aitu Zaidan al-fadili, al-fadili juga salah. Lau anna ahadan, andai ada orang mengatakan, kok membacakan indaka, ya di dekatnya ada membacakan suatu kitab, sebuah buku yang ada di dekatnya, maka dia mengatakan hadza kitabun jamilan, salah. Khata madza? Kenapa khata? Wassawabu hadza kitabun jamilun, harusnya jamilnya marfu karena kitabnya juga marfu. Ya, ini adalah buku yang bagus gitu. Wa qara'tu kitaban jamilun juga salah. Harusnya apa? Wassawabu jamilan, qara'tu kitaban jamilan mansub karena sebagai maf'ul bih kitabnya maka mansub, berarti jamilnya juga ikut mansub. Berikutnya nazartu ila kitabin jamilun, salah. Harusnya jamilin, sawabnya was-sawab yang benar adalah jamilin majrur karena kitabnya juga majrur. Ala hadza faqis, maka yang demikian itu faqis. Qis itu fil amr, seperti apa? Ya, fil amr dari wazan apa itu? Qassa ya. Fa'ala atau fa'ala, yuf'ilu kan, nanti fa'ila tu fa'il, kis la takis, berarti maknanya kalau terjemah letternya kuatkanlah, keraskanlah, namun maksudnya adalah perhatikanlah dengan serius masalah ini, cermatilah dengan sangat ya masalah ini. Masalah apa? Kesesuaian i'rab antara naat dengan man'utnya. Idzan, jika demikian, yutba'u ya. Idzan yatba'ul man'uta fi raf'ihi in kana marfu'an. Yatba'u artinya naat itu mengikuti man'utnya dalam rafa'nya jika man'utnya juga marfu. Wa fi nasbihi, dia naatnya mansub in kana mansuban, kalau man'utnya juga mansub. Wa fi khafdihi in kana makhfudan, dia naatnya makhfud atau majrur ketika man'utnya juga majrur. Kadzalika yatba'ul man'uta fi ta'rifihi wa tankir. Demikian juga berlaku. Berarti yang kedua, kesamaan yang kedua setelah i'rabnya adalah yaitu dalam masalah ta'rif wa tankir. Ma'rifah nakirahnya juga harus sama. Maksudnya adalah idza kana al-man'utu ma'rifatan kana na'tu ma'rifatan. Kalau naatnya man'utnya ma'rifah, berarti naatnya ikut ma'rifah. Wa idza kana nakiratan kana na'tu nakiratan. Kalau man'utnya nakirah, naatnya juga ikut nakirah. Fataqulu, masalan contohnya Anda bacakan marartu birrajuli fadilin. Ya, la yasihu, tidak benar seperti ini. Kenapa harusnya? Li'anna fadilnya itu di situ nakiro, sedangkan rajulnya ma'rifah. Aku melewati laki-laki yang dermawan itu. Nah, gitu kan terjemahnya. Idzan madza aqulu? Jika demikian, harusnya seperti apa aku mengatakannya? Harusnya apa? Marartu birrajuli al-fadili, harus sama-sama ma'rifah. Wa marartu birrajulin al-fadili juga khata', salah. Kenapa? Li'anna rajulnya nakiro, sedangkan fadilnya ma'rifah. Beda. Harus sama. Marartu birajulin fadilin, sahih, benar. Lianna rajulan nakira, fadilan juga nakira. Lam yadhkur lil al-mu'alifu tadhkirahu ta'nisahu, fahal yatba'uhu fi tadhkiri wa ta'nis. Nah, pertanyaan berikutnya oleh Syekh. Saya bertanya, kan di matan tidak disebutkan kesamaan dalam masalah mudzakkar muannas ya. Cuma dua kan? Cuma dalam masalah rafa nasab khafad, artinya itu i'rabnya. Kedua ta'rif tankir, berarti dalam masalah ma'rifah nakirah. Beliau Ibnu Ajrim enggak menyebutkan kesamaan tabi itu mengikuti dalam masalah mudzakkar muannas dan tidak menyebutkan dalam masalah adad ma'dud. Ya, kita berhusnuzon karena ini kitab Muqaddimah Ajrumiyah.
pengantar. Jadi beliau pengen kitab ini benar-benar ringan, mudah gitu ya, sederhana. Boleh nggak kita tidak sampaikan semua tanda, misalkan semua syarat naat terhadap manutnya? Boleh saja, karena ini untuk pemula ya. Sama ketika nanti antum mengajar, kita mengajar kepada orang awam, ya maka jangan sampaikan dulu. Misalkan ini maf'ul bih, ini fa'il. Nanti orang awam bingung. Apa ini fa'il? Belum jelas. Sampaikan saja ini subjek, predikat, objek. Nanti kalau sudah waktunya baru beritahu, oh ternyata seperti. Sama ketika kita mengajarkan santri kita di atas, ya mungkin level kedua, bukan level 1, bukan awam banget, maka tetap kita harus ya menyesuaikan. Misalkan ketika kita membahas mansubatul asma, jangan sampaikan semuanya dulu, pusing ya. Baru belajar persiapan mau kelas muyasar misalkan, sudah disampaikan ya hal, tamyiz, mustasna, ya isimna, pusing. Sampaikan dulu saja bahwasanya mansubatul asma itu yang paling penting adalah maf'ul bih. Udah itu dulu aja. Maf'ul bih dulu aja. Atau tambahkan maf'ul fih, ya dzaraf. Udah. Sisanya nanti level berikutnya baru disampaikan ternyata mansubatul asma itu ada yang lain. Baik. Nah, ini namanya bertahap tergantung dengan kondisi mad'u atau santri kita. Baik, kita lanjutkan. Lam yadhkur al-mu'allifu tadhkirahu wa ta'nisahu. Penulis Ibnu Ajurrum tidak menyebutkan kesesuaian naat terhadap man'utnya, yaitu tadhkir wa ta'nis, maksudnya mudzakkar muannas. Fa yatba'uhu fi tadhkir wa ta'nis, maka Ibnu Utsaimin menanyakan, apakah boleh naat itu bersesuaian dengan man'utnya dalam masalah mudzakkar muannas? Jawabnya apa? Na'am, boleh, bahkan harus. Yatba'uhu, ya naat harus mengikuti man'utnya dalam masalah mudzakkar muannas. Ya illa, kecuali idza kana al-wasfu li ghairihi. Kecuali kalau naatnya itu mensifatinya bukan kepada man'ut, li ghairihi, selain man'ut, maka ya tidak harus sama, bahkan tidak boleh sama. Misalkan gini, ada lafaz jaa Muhammadun al-fadili, jaa Muhammadun al-fadilu fil masjidi. Kebayang? Muhammad yang dermawan itu telah datang fil masjidi, di dalam masjid. Maka al-fadil ini mensifatinya ya kepada Muhammad, bukan li ghairihi, bukan kepada jaa, bukan kepada fi, bukan kepada masjid. Faham? Kalau misalkan kepada masjid, ya sudah, tidak harus sama ya. Dan itu pun tidak mungkin gitu kan, karena pastinya naat mensifati man'utnya. Baik. Idza kana al-wasfu li ghairi man'ut fa innahu yatba'ul mausuf. Ya, apabila sifat itu mensifati kepada selain man'utnya, maka dia mengikuti mausufnya. Ini sebenarnya nampaknya sedang membahas naat sababi ya. Apa naat sababi? Fa innahu yatba'ul mausuf, artinya mensifati mausufnya itu lafaz yang masih ada hubungan dengan man'utnya. Kita singgung sedikit. Jam berapa sekarang? Sedikit saja mengenai naat sababi. Misalkan ada kalimat, langsung saja, jaa Muhammadun as-salihu abuhu. Jaa Muhammadun as-salihu abuhu. Ya, Muhammad yang soleh itu telah datang. Saya ulangi, Muhammad yang soleh itu, siapa bapaknya, telah datang. Jadi yang soleh itu bapaknya atau Muhammad gitu kan. Kita merasa ini membingungkan. Ya, maka disebut naat sababi karena ada sebab, yaitu berupa hubungan antara Abu dengan Muhammad. Sehingga ya as-soleh itu sebenarnya enggak masalah kalau kita katakan mensifati Muhammad. Ya, yang soleh bapaknya, yang enggak juga, Muhammad juga bisa saja soleh. Ya, sama seperti kita mengatakan, ya, anak kecil itu kaya raya, gitu kan? Anak kecil itu kaya raya. Anak itu kaya banget ya. Teman sekelas, teman sebelah itu
kaya banget ya. Padahal yang kaya siapa? Bapaknya. Mana ada anak kecil kaya raya. Yang kaya itu bapaknya yang cari nafkah, ya kan? Ya kita nggak masalah kalau secara bebas kita katakan Muhammad juga punya sifat soleh. Kenapa? Karena turunan bapaknya yang membawa sifat soleh tersebut. Namun secara nahwu, al-aqil ini apa? Di sini mensifati abu, sehingga harus sama mudzakkar muannasnya dengan si abu. Tapi kalau abu berarti pakai al-aqil gitu kan. Atau as-soleh, kalau misalkan pakai ummu berarti pakai as-solihatu. Nah, abuhu ja'a Muhammadun as-solihu abuhu. Nah, hu-nya itu kembali ke Muhammad. Inilah disebut dengan sababi karena ada sebab hubungan antara abu dengan Muhammad sehingga ya naat itu beralih kepada setelahnya yaitu abunya. Wallahu a'lam. Itu sekilas saja mengenai nah sababi. Silakan pembahasannya ada di kitab yang lain di Syarah Ajrumiyah yang membahas na'sababi, cukup ringkas dan sangat bagus, itu di Tuhfatus Saniyah karya Muhammad Syekh Muhammad ya Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah. Kita lanjutkan sedikit mengenai paragraf yang tadi, masih sedikit lagi belum dibacakan. Tadi ketika membahas ya tentang mausuf, ya, sifat mausuf, intinya adalah nah itu ya dia mensifati man'utnya sehingga i'rabnya harus sama, kemudian mudzakkar muannasnya pun harus sama, apalagi ma'rifah nakirahnya harus sama. Baik. Fa idza kana al-man'utu mudzakkaran kana na'tu mudzakkaran wa idza kana al-man'utu muannasan sara na'tu kadzalika. Kalau man'utnya mudzakkar maka na'atnya mudzakkar, begitu pula sebaliknya kalau muannas maka harus sama-sama muannas. Nah, barulah kita masuk ke paragraf yang berikutnya. Hadhihi salasatun. Maksudnya adalah inilah tiga kesamaan i'rab. Inilah ketiga kesesuaian kesamaan antara na'at dengan man'ut. Baik. Harusnya kan 4. Nah, nanti yang keempat akan kita bahas di kalimat setelahnya. Al-i'rabu hadhihi salasatun, ini tiga kesamaan antara na'at dan man'ut. Tadi kita ulang lagi. Al-i'rabu, maka yang pertama adalah kesamaan dalam hal i'rab. Wa huwa ar-raf'u wa nasbu wal khafdu. Na'at harus mengikuti man'utnya dalam masalah i'rab, rafa'nya harus sama, sama-sama nasab, sama-sama khafd. Yang kedua, ta'rif wa tankiru. Ma'rifah nakirahnya harus sama, na'at terhadap man'utnya harus sama-sama ma'rifah atau sama-sama nakirah. Yang ketiga, wa ta'nisu. Maksudnya adalah mudzakkar muannas, yang di situ mudzakkar enggak disebutkan, namun sudah pasti sepaket dengan mudzakarnya, atau disebutkan mudzakarnya saja juga sudah sepaket dengan muannasnya. Intinya kalau naatnya man'utnya mudzakkar, maka naatnya juga ikut mudzakkar, begitu pula sebaliknya. Baqiya indana ar-rabi'u, maka tersisa satu kesesuaian lagi kesamaan antara naat dan man'ut, yaitu apa? Nanti dalam masalah adatnya. Al-ifradu wa tasniyatu wal jam'u. Nah, ini maksudnya yang keempat adalah dalam masalah mufrad, muannas dan jamaknya alias adatnya. Hal yakunu tabi'an lahu aula, apakah bisa menjadi syarat ya, bisa menjadi kesamaan ya antara tabi' yaitu na'at terhadap man'utnya ataukah tidak aula ataukah tidak? Jawabannya naqulu, kita jawab na'am, bisa. Ya, bahkan harus. Huwa tabi'un lahu fil ifradi wa tasniyati wa jam'i. Na'at harus mengikuti man'utnya dalam masalah bilangannya, adatnya. Ketika mufrad maka ikut mufrad, ketika man'utnya musanna maka muannas musanna maka na'atnya musanna, ketika man'utnya jamak maka na'atnya bukan ikut jamak juga. Idan jika demikian, fi arba'ati asya'a, ada 4, lengkaplah sudah, ada 4 kesesuaian antara na'at dan man'ut. Kalau kita review lagi, lihat fil i'rabi dalam pertama dalam masalah i'rab, yaitu rafa' nasab khafdnya. Kedua, fi ta'rifi wa tankiri dalam masalah ma'rifah nakirah. Yang ketiga, wa fi tadhkiri wa ta'nisi dalam masalah mudzakkar muannasnya. Malam yakun an-na'tu wasfan li ghairil man'ut, maka tidaklah na'at itu mensifati selain man'utnya. Ya, fil adat yang keempat harus sama dalam hal masalah bilangannya, mufrad apakah musanna ataukah jamak. Misalnya zalika contohnya, maratu bi rajulin qa'imin, aku melewati seorang laki-laki yang berdiri. Maka qaim di sini apa?
mudzakkar. Kenapa? Karena rajulnya juga mudzakkar. Jelas ya? Sahih ini benar, kalimatnya sudah benar. Kemudian contoh lagi apa di situ? Marartu bi rajulin qa'imatin. Nah, ini la yasihu, salah, tidak sah. Salah maksud tidak boleh. Kenapa qa'imahnya di situ muannas sedangkan rajulnya mudzakkar? Harus sama. Ya. Marartu bimra'atin imra'atin qa'imatin, yasihu, ini benar. Kenapa benar? Li anna na'ta muannasun wal man'utu muannas. Karena sama-sama muannas, qa'imahnya muannas, imra'ahnya muannas. Wa marartu bimra'atin qa'imin, ini salah, ghairu sahih, tidak benar. Li anna qa'im di situ mudzakkar sedangkan imra'ahnya muannas. Qultu, kita simpulkan, aku katakan, kata Syekh, illa idza kana al-wasfani ghairil man'uti fayakuna ala hasabil wasfi. Ya, maka kecuali apabila yang disifati itu selain man'ut, maka ala hasabil wasfi, tergantung ya wasf atau sifatnya. Namun tidak kita panjang lebarkan di sini. Nanti kaitannya dengan na'at sababi. Nah, mulai na'at sababi kita singgung sedikit, tambah lagi tadi dari sesi yang pertama sudah kita singgung. Ana bawakan dari Tuhfatus Saniyah yang lebih banyak membahas na'at sababi di sini. Kita sampaikan ta'rifnya saja, perbedaan antara na'at hakiki dengan na'at sababi. Maka na'at hakiki dengan na'at sababi ya sebagaimana dijelaskan dalam Tuhfatus Saniyah secara ajrumiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah taala. Amma na'tu al-haqiqiyyu fa huwa ma rafa'a dhamiran mustatiran ya'udu ilal man'uti. Ini ta'rif definisi na'at hakiki. Na'at dibagi dua, na'at hakiki dengan na'at sababi. Hakiki, na'at hakiki disebut hakiki karena definisinya ma rafa'a dhamiran mustatiran ya'udu ilal man'uti. Rafa'a jika bertemu huruf jar ila, rafa'a ila maknanya memuat, mengandung, bukan mengangkat. Ma rafa'a dhamiran mustatiran, artinya na'at hakiki itu na'at ya, na'at yang dia mengandung dhamir mustatir yang kembali kepada man'utnya. Selangi, ma rafa'a dhamiran mustatiran ya'udu ilal man'ut. Setiap lafaz yang dia mengandung, yang setiap lafaz dia tentunya na'at sifat, dia mengandung dhamir mustatirnya yang kembali kepada man'ut. Contoh, Ja'a Muhammadun al-aqilu. Muhammad yang pintar itu, Muhammad yang cerdas itu, ja'a, datang. Maka fal-aqilu na'tun li Muhammad. Jelas, akilnya na'at bagi Muhammad. Wa huwa rafi'un li dhamirin mustatirin. Maka lafaz al-aqil ini dia mengandung dhamir mustatir, takdirnya huwa. Seakan-akan kita katakan Ja'a Muhammadun al-aqilu huwa, ya'udu ila Muhammad, kembali kepada Muhammad. Itu hakiki. Oke. Kenapa seperti itu? Namanya nanti huwanya ini sebagai fa'il dari al-aqil. Aqil ini isim mengandung sifat, dan isim yang mengandung sifat boleh beramalan seperti fi'ilnya sehingga membutuhkan fa'il dan maf'ul bi. Baik, kita bedakan definisinya dengan na'at sababi. Kalau na'at sababi, wa amma na'tus sababiyyu fa huwa ma rafa'a isman zahiran muttasilan bi dhamirin ya'udu ilal man'ut. Ma rafa'a isman zahiran muttasilan bi dhamirin ya'udu ilal man'ut. Na'at sababi adalah dia na'at yang mengandung isim zahir, bukan mustatir. Ya, dia mengandung na'atnya ini tadi bayangkan al-aqil. Ja'a Muhammadun al-aqilu. Nah, al-aqil ini mengandung isim zahir. Baik, yang bersambung dengan dhamir. Baik. Jadi tadi huwa tadi Ja'a Muhammadun al-aqilu huwa, kan takdirnya al-aqilu huwa gitu kan. Itu kalau na'at hakiki. Kalau na'at sababi, huwanya ini diganti. Huwanya itu al-aqilu huwanya diganti dengan isim zahir. Nah, isim zahirnya disambung dengan dhamir lagi. Dhamirnya nanti kembali ke man'utnya. Faham? Contoh,
Ja'a Muhammadun al-fadilu abuhu. Nah, abuhu, abunya saja, taib, itu isim zahir. Hakikatnya adalah fa'il dari al-fadil. Hakikatnya adalah fa'il dari al-fadil. Taib, hu-nya abuhu, hu-nya kembali ke man'utnya itu Muhammad. Taib, disebut ma'asababi kenapa? Karena ada sebab hubungan antara Abu dengan Muhammad. Ada hubungan antara isim zahir sebagai fa'il dari al-fadil itu kepada man'utnya itu Muhammad. Dari mana tahu ada hubungan? Ada dhamir yang ya'udu ila al-man'ut. Kalau nggak ada dhamir ya sudah, ya. Kalau ada dhamir berarti dia sebagai apa? Ma'asababi. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Intinya adalah kesimpulannya, mau itu na'at hakiki atau na'at sababi harus sama, harus sesuai dalam masalah i'rabnya. Yang kedua dalam masalah ma'rifah nakirahnya harus sama juga dalam masalah apalagi tadi mudzakkar muannasnya harus sama juga dalam adatnya atau bilangannya. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dulu. Sekarang kita lanjutkan ke contoh-contoh berikutnya. Yang pertama, maratu bimra'atin qa'imin. Yang satu, maratu bimra'atin qa'imatin. Yang satu qa'im, yang satu qa'imah. Yang benar mana? Ayyuhuma sahih? Apakah keduanya benar? Al-misalul awal sahih. Yang pertama sahih. Tadi mana? Maratu biimra'atin atau bimra'atin qa'im abuha. Itu yang benar. Qa'imin abuha. Sedangkan yang kedua pakai maratu bimra'atin qa'imatin abuha. Nah, coba perbedaannya di mana? Satu di qaimnya ya. Yang satu qaim di kalimat pertama pakai muzakkar qaim, yang kalimat kedua pakai muannas qa'imah. Mana yang benar? Kita cek. Li annal qiyama laisa wasfan lil mar'ati wa innama li abihna. Sini hakikatnya sifat qiyam berdiri pada kalimat di situ bukanlah sifat bagi mar'ah, tapi sifat untuk apa? Hanya untuk bapaknya. Sehingga apa? Lihada tabi'a ma ba'dahu fi tadhkiri wa ta'nis. Sehingga sifat tersebut, sifat qaim tersebut mengikuti dalam masalah mudzakkar muannasnya bukan kepada sebelumnya tapi kepada setelahnya, kepada abunya di situ. Saya ulangi, ma ba'dahu fi tadhkiri wa ta'nis dalam mudzakkar muannasnya hadza dengan demikian tabi'a ma ba'dahu fi tadhkiri wa ta'nis di annal qiyama laisa wasfan lil mar'ah wa inna ma li abihi wa li hadza tabi'a ma ba'dahu fi tadhkiri wa ta'nis. Maka yang membenarkan adalah kalimat yang pertama, maratu bimra'atin qa'imin abuha. Kenapa dipilih qaim mudzakkar? Karena yang dilihat setelahnya yaitu abunya mudzakkar, bukan qa'imah. Ya, kenapa? Karena sifatnya secara hakikatnya maknanya ke abu di situ. Berikutnya, maratu bimra'atin qa'imatin ummuha. Aku melewati seorang perempuan yang berdiri ibunya. Sahih, benar, di anna ummun muannasun. Kita lagi bahas secara mudzakkar muannasnya. Maka kalau konteksnya na'at sababi seperti ini, maka na'at tersebut dalam masalah mudzakkar muannas kembali kepada setelahnya, yaitu kepada lafaz setelahnya. Ya, contohnya di sini qa'imah kembali ke ummu, bukan ke imra'ah. Namun di sini imra'ah enggak masalah karena memang qa'imahnya sudah muannas, ummunya juga sudah muannas, tidak masalah. Benar ya. Contoh berikutnya, maratu birrajulin qa'imatin ummuhu. Kita lihat mudzakkar muannasnya sahih juga, sahih karena yang kita lihat bukan rajulnya, tapi qa'imah terhadap ummu di situ. Karena sifat berdiri ini milik ummu, bukan milik rajul. Sehingga mudzakkar muannasnya mengikuti ummu. Li anna al-wasfa yaitu qa'imah li ghairil man'ut. Ya. Li anna al-wasfa
sifat qaimah ini li ghairil man'ut tidak ditujukan kepada rajul ya, tapi tujukannya kepada ummu di situ. Li ghairil man'ut bukan ditujukan kepada selain man'ut. Ditujukan kepada selain man'ut, artinya man'utnya di situ rajul, maka bukan kepada rajul tapi kepada ummunya. Maratu bi rajulin qa'imin abuhu, lihat qaimnya mudzakkar, abunya mudzakkar, maka sudah betul. Apalagi rajulnya juga mudzakkar, maka khalas, enggak ada masalah. Yaqulu mu'alifu, penulis mengatakan rahimahullah, yumassilu, memberikan contoh, qama Zaidun al-aqilu, sahih, benar, karena al-aqilu mudzakkar, dia marfu, dia juga mufrad, dia juga apalagi satu lagi. Ada 4 tadi ya. Ada masalah i'rabnya, sama-sama marfu dengan Zaid, bilangannya juga sama-sama mufrad, sama-sama ma'rifah, juga sama-sama ya i'rabnya, mudzakkar muannasnya, kemudian ma'rifah nakirahnya dan bilangannya. Wa ra'aitu Zaidan al-aqila, juga sahha, betul kalimat tersebut. Zaidan al-aqila sama-sama mansub, sama-sama mudzakkar muannas, sama-sama mudzakkar. Wa maratu bi Zaidin al-aqil juga betul sahih. Lalu qala qailun, ada orang mengatakan qama Zaidun al-aqila, maka khata', salah, jelas ya, ini khalas, jelas perbedaan yang kesalahan yang sangat gamblang, karena al-aqilanya di situ mansub padahal harusnya apa? Marfu, karena Zaidnya juga marfu. Ra'aitu Zaidan al-aqilu juga salah, khata'. Wa maratu bi Zaidin al-aqila juga khata', salah. Insyaallah ini jelas. Kesalahannya apa? Jelas. Di situ Zaidnya majrur tapi kok al-aqilanya malah mansub. Salah ya, li'annahu yatba'ul man'uta fil i'rabi duna tafsilin ya. Maka namanya na'at mengikuti man'utnya dalam masalah i'rab duna tafsil, tanpa alasan lagi, tanpa secara mutlak, tidak ada perincian. Ya, artinya mutlak pokoknya harus ikut. Tidak ada perincian atau pengecualian. Kemudian teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lihat iktasara mu'alifu, ya Ibnu Ajurum meringkas. Tadi sebagaimana Anda katakan, ini kitab Ajurumiyah, nama aslinya Muqaddimah Ajurumiyah, sehingga benar-benar ditujukan untuk muqaddimah, hanya pengantar saja, sehingga tidak banyak membahas teori yang kita katakan lengkap. Tidak lengkap sebenarnya. Kenapa? Seringkali beliau ya tidak menyebutkan misalkan ketika membahas taukid, ingat? Ketika membahas tawabi, na'at, kemudian ketika bahas ataf, taukid dan badal. Ketika membahas taukid, beliau tidak membahas taukid secara lengkap, taukid maknawi, taukid lafzi, tidak. Ketika menyebutkan sebagai contoh, beliau juga ya seringkali hanya menyebutkan contoh mudzakkar saja, muannasnya juga tidak. Untuk apa? Untuk meringkas, untuk ikhtisar, supaya singkat ya. Nah, iktasara mu'allifu ala hadzal misal, maka beliau Ibnu Ajurum rahimahullah meringkas ya contoh-contoh pada matan, ma'anahu lam yadhkur illa na'ta wal man'uta idza kana ma'rifatain. Yaitu beliau tidak menyebutkan contoh-contoh pada na'at man'ut itu ya idza kana ma'rifatain, kecuali hanya ma'rifahnya saja. Nakirahnya enggak diberikan contoh-contoh yang banyak, atau bahkan tidak ada tadi ya. Tidak ada. Fanaqulu, maka kita coba tambahkan kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, idza kana nakiratain, jika na'at man'utnya berupa isim nakirah, maka marartu bi rajulin aqilin, ra'aitu rajulan aqilan, ja'a rajulun aqilun. Ya, ini contoh yang nakirah, semuanya pakai nakirah. Ketika majrur bi rajulin aqilin, ketika mansub rajulan aqilan, ketika marfu rajulun aqilan. Jelas insyaallah. Walamma asyara al-mu'alifu ila ta'rifi wa tankiri. Nah, ketika atau tatkala penulis Ibnu Ajurum memberikan penjelasan, memberikan isyarat penjelasan mengenai ta'rif wa tankir, ketika membahas mengenai kesamaan, kesesuaian antara na'at dan man'ut adalah masalah ta'rif, ma'rifah, wa tankir, nakira. Bayyana rahimahullah, Ibnu Ajurum menjelaskan al-ma'rifata wa nakirata, apa itu isim ma'rifah, apa itu isim nakir. Beliau jelaskan dengan ta'rif ya, definisinya ya kan. Sebutkan beliau apa? Ma'rifah itu apa, kemudian contohnya apa saja,
domir, ya, disebutkan isim mubham, nama orang, isim alam, ada isim yang dilekati alif lam dan seterusnya. Kemudian beliau juga jelaskan sedikit ta'rif definisi dari isim nakirah, ya, kullu ismin syai'in fi jinsi la yakhtassu bihi wal, dan seterusnya. Itu beliau singgung, ya, mengenai ma'rifah dan nakirah. Faqala al-ma'rifatu khamsatu asya'a ma'dudatun bi anwa'iha. Jadi beliau mengatakan dalam matanya al-ma'rifatu disebut isim ma'rifah apa? Khamsatu asya'. Saya ulangi, isim ma'rifah itu ada 5 asya', maka maksud dari asya' ini ma'dudatun bi anwa'iha, ya, yaitu jenis tertentu. Ada 5 jenis tertentu yang punya ketentuan masing-masing yang membedakan satu dengan lainnya. Al-awwal, yang pertama adalah isim mudmar, yaitu isim domir. Apa itu isim domir? Al-ismu al-mudmaru qala ba'duhum fi ta'rifihi. Maka isim domir atau domir itu sendiri dinamakan domir apa? Definisinya yaitu ma kunniya bihi 'anil zahiri ikhtisaran. Ma kunniya, maknya mausul, ya, yang, yaitu setiap lafaz yang kunniya dari kanna yukanni, fa'ala yufa'ilu, kanna yukanni, maknanya sama, dinamakan, gitu, ya. Terjemahnya, ma kunniya bihi 'anil zahiri ikhtisaran, yaitu setiap lafaz yang seseorang dinamai dengannya sebagai pengganti dari anil zahiri, nama aslinya. Isim nama zahir dan nama aslinya. Ikhtisaran dalam rangka untuk apa? Untuk meringkas, untuk supaya pendek, supaya singkat. Kenapa dikatakan demikian? Padahal nama ana juga pendek, Ustaz. Misalkan namanya Budi. Nama domirnya juga pendek. Ana misalkan. Ana menggantikan nama aslinya Budi. Sama-sama pendek. Ya, sebenarnya sama-sama pendek, enggak masalah. Ingat teman-teman, ya, di bangsa Arab nama Karim, nama asli itu panjang karena ada membawa nisbah apa? Orang tuanya. Pakai bin, ya. Iya, pasti pakai bin sehingga panjang. Misalkan Muhammad bin Saleh bin siapa lagi, bin panjang, ya, makanya apa, dhamir itu fungsinya untuk meringkas. Baik, dan nanti dirinci lagi di kitab yang lain, ya, penggunaan dhamir kan ada dhamir munfasil, ada dhamir muttasil. Maka ketika ada kesempatan ingin menggunakan antara dhamir muttasil atau munfasil, maka Ibnu Malik dalam Alfiyahnya, ya, mengedepankan dahulukan yang muttasil daripada munfasil. Kenapa? Karena ilat, alasan dipakainya dhamir itu untuk ikhtisar, untuk menyingkat. Dan di antara dhamir, dua dhamir jenis dhamir ini, munfasil dengan muttasil atau wasal dengan fasal, ini yang paling singkat, paling ringkas ada dhamir muttasil. Sehingga dahulukan penggunaan dhamir muttasil selama tidak ada indikator untuk menggunakan dhamir munfasil. Dahulukan muttasil dulu, karena fungsi tujuan dhamir dipakai itu untuk meringkas, dan yang paling ringkas itu dhamir muttasil. Contohnya apa? Misalkan pilih mana, dorobahu atau doroba iyahu. Dua-duanya bisa. Doroba iyahu dengan dorobahu bisa, tapi yang lebih utama dorobahu. Kenapa? Dorobahu di situ dhamir muttasil. Kalau doroba iyahu munfasil. Baik, namun ada khilaf ulama. Nah, kita kembali ke dhamir sini. Tadi sampai kunniya bihi 'anil zahiri ikhtisaran. Misaluhu, contohnya, idza qultu, jika aku katakan ana qaimun, fokus ke ana di situ, ananya dhamir. Saya berdiri. Maka lafaz ana di sini kalimatu ana mukannan biha. Dia pengganti, ya, an Muhammad bin Salih bin Utsaimin
qaim. Nah, jadi ana di situ menggantikan nama yang panjang, Muhammad bin Shalih bin Utsaimin. Panjang itu baru sampai kakeknya, belum kakeknya lagi. Panjang nanti. Fa kalimatu ana, maka domir yaitu ana, lafaz ana aksaru, dia lebih ringkas, lebih singkat min hadhil kalimatis salasi, dari nama asli yang panjang sampai 3 kosakata, 3 frase kata, 3 kata. Muhammad 1, Ibnu Shalih 2, Ibnu Utsaimin 3 as-salas. Itu baru 3. Kalau tak ada lagi gimana? Tambah lagi 4, 5 dan seterusnya. Wa hiya awdahu min al-ismi al-zahiri, maka dhamir itu lebih jelas, ya, lebih mempermudah dari penyebutan isim zahir yang panjang. Isim zahir maksudnya apa? Nama aslinya. Fa dhamiru yukanna bihi 'anil ismi zahiri ikhtisaran wa idha, maka simpulannya dhamir itu yukanna digunakan untuk menggantikan isim zahirnya, isim atau nama aslinya, ikhtisaran dalam rangka untuk meringkas, wa idha untuk lebih memudahkan, ya, bagi yang menggunakan kata ganti tersebut. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan, silakan. Nah, kemudian poin terakhir sebelum kita tutup, Ibnu Ajurum mengurutkan isim ma'rifah ini ada alasannya. Urutan pertama itu menunjukkan dia tingkat ma'rifahnya paling tinggi. Dan Ibnu Ajurum mendahulukan dhamir daripada nama, dhamir daripada alam, karena menurut beliau dhamir itu paling ma'rifah. Ya, sebenarnya paling ma'rifah adalah lafzu jalalah Allah, karena paling ma'rifah adalah lafaz Allah. Namun di sini konteksnya nahwu, maka kita katakan dhamir lebih ma'rifah daripada nama orang. Walaupun ada ulama lain yang menyelisihinya, bahwasanya yang paling ma'rifah itu nama dibandingkan dhamir. Ya, tentu masing-masing punya dalil, ya. Baik. Urutannya seperti urutannya tingkatan ma'rifahnya, dhamir paling tinggi tingkatan ma'rifahnya, kedua nama, yang ketiga isim mubham itu mencakup isim isyarah dan isim mausul, yang keempat tadi apa? Isim yang dilekati alif lam, yang kelima isim yang bersandar kepada isim yang sudah ma'rifah maka menjadi ma'rifah. Demikian teman-teman, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.